jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari kita lalui. Hari demi hari kita mendengarkan jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh keluarga kita, anak kita, orang tua kita, siapapun di muka bumi itu. Ketika ajal menjemput, Allah telah menetapkan di lauh dan mahfuznya, maka dia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian lama kita belajar untuk jalan pulang menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tegakkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada berhenti. Dan itulah pondasi iman kita. Syariat adalah merupakan pondasi terkukuh dan terkuat yang sempurna apabila dibandingkan dengan kesempurnaan syariat yang diberikan para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Syariat yang penuh dengan tata cara, tata krama dan adab serta akhlakul karimah yang sempurna. Kita telah mengabadikannya. Kita telah mengafalkannya, kesempurnaan syariat itu. Rukun Islam yang 5. Kemudian kita akidahkan dia dengan tauhid rukun iman yang 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri was syarr min Allah. Beriman dengan hati, cinta pun gaib. Cinta pun hanya diungkapkan dengan rasa. Cinta pun hanya diketahui oleh pemilik cinta. Cinta dan keikhlasan mencintai hanya nampak dan berekspresi sesaat saja dalam pancaran energi Nur Muhammad pada wajah, pada tangan, pada kaki, pada batang tubuh kasar jasad hina nilai. Cinta itu mudah untuk diungkapkan, teramat sangat mudah. Tetapi untuk mengamalkannya penuh dengan lika dan liku. Ada hijab menjadi dinding tebal yang terbatas, hingga kita tidak sadar bahwa kita lagi sedang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa itu muncul karena keterbatasan daripada ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Kita mengkomplain bahwa rasa itu kita yang menciptakannya. Kita yang menginisiatif rasa itu muncul. Kita yang memprogramkan rasa itu muncul. Padahal sesungguhnya rasa itu datang adalah merupakan kehendak dirinya sendiri, zat Allah yang agung, yang berada di balik kolbi, yang berada di balik sirruh. Zat yang agung, yang telah mewartakan, yang telah menerjemahkan ekspresi dirinya kepada jasad ciptaannya, kepada zahir ciptaannya. Tatkala zahir itu sementara duduk merenung bertafakur, sementara duduk melaksanakan sholat, sementara duduk membacakan Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz, sementara berzikir menyebut nama Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertahun-tahun lamanya kita menggeluti, mengumpulkan berbagai macam aneka ilmu dan pengetahuan syariat ini. Kita kumpulkan menjadi akumulasi ilmu dan referensi pengetahuan yang dahsyat di alam pikir kita. Kita tempatkan semua pada otak dan akal di kepala ini. Kita tak tahu kapan dia pulang, ilmu yang kita kumpul ini. Lalu melalui pendidikan formal kita diberi gelar dan jabatan. Kita merasa bangga dan takabur. Kita merasa yang lain yang tidak memiliki formal jabatan itu lebih rendah dibanding daripada kita, yang mendapatkan ijazah, yang mendapatkan sebuah predikat jabatan cum laude. Kita merasa bangga.
Kita merasa kita mengumpulkan ilmu yang begitu banyak dan lebih banyak daripada mereka yang diam, yang tidak pernah berbicara. Itulah syariat. Itulah nampak zahir dalam kehidupan ini. Lalu kita mulai mencintai jabatan kita. Kita mulai mengagungkan jabatan kita. Kita mendapatkan harta, kemudian kita mulai mencintai dan mengagungkan harta kita. Kita teramat sangat tidak mau meninggalkan dan melepaskan jabatan itu. Kita teramat sangat tidak mau melepaskan harta itu. Kita teramat sangat tidak mau melepaskan dunia ini. Perlahan-lahan kita lupa dengan pemiliknya yang akan kita kembali. Berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, tidak kita sadari bahwa yang kita nafkahi hanyalah sedikit saja. Kenyang sedikit di perut, lepas haus dahaga di leher ini. Kalaupun mendapatkan pujian hanya sesaat saja. Tapi alangkah naifnya, kita seperti dilupa dan dibawa pergi jauh oleh angan-angan kita. Angan-angan yang mendapatkan pujian. Angan-angan yang mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Angan-angan yang merupakan urusan aktivitas dunia yang begitu banyak dan full. Akumulasi waktu yang terisi dengan kehidupan dunia. Angan-angan yang membawa jauh cita-cita dan ambisi ini. Angan-angan yang membawa jauh sekali. Hingga kita lupa di belakang angan-angan ini. Pemilik angan-angan ini. Alif lam lam ha, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu karena ada setitik iman yang Allah titipkan Nur Muhammad di dalam qalbi ini, maka tidak pernah pupus dan hilang iman itu. Kita mendengarkan tausiah dari masjid surau ke surau. Kita mendengarkan tausiah dari media elektronik. Tergetarlah hati ini. Lalu kita mulai mengkaji dan belajar. Oh, ternyata Allah menciptakan serba dua, jasmani dan rohani. Ternyata sepanjang hidup ini aku hanya memberikan makanan jasadku, tetapi rohku lapar dahaga. Tetapi roh dan jiwaku kurus. Tetapi roh dan jiwaku tidak pernah mendapatkan asupan makanan. Apa makanan jiwa itu? Itulah ibadah. Insya Allah. Maka alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita dikumpulkan dalam majelis hakikat laduni ini. Kita semua disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam fikir kita, dalam otak kita. Diberikan kesadaran nafas dan hati kita. Hingga kita belajar mengenal asal usul diri kita. Hingga kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa di balik jasad hina dina ini ada yang kekal dan abadi. Ada yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Itulah tubuh halus, itulah jiwa, itulah tubuh hakikat. Maka kita mulai belajar perlahan-lahan. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, dan rahasia zat Allah. Tubuh kita sudah selesaikan hajatannya. Melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Membacakan Al-Quranul Karim Al-Furqanul Aziz. Menjalankan ibadah infak dan sedekah. Menunaikan ibadah di tanah suci Makkahil Mukarram ala Allah. Kita telah mengamalkannya dengan sempurna, kehidupan sesuai dengan syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpikir dan mengingat kembali tentang makanan daripada jiwa dan rohani. Ada elemen dan organ rohani yang bernama hati. Dan tidak sebatas hati sebagai final, ending, pertemuan terakhir. Ada lagi elemen terakhir dari hati. Ada nyawa. Oh, ternyata nyawa itu adalah kumpulan profil daripada jiwa dan pelukan cahaya Muhammad. Nur titipan Allah pada batang tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nur titipan Allah pada tulang sulbi Nabi Adam dititipkan kepada setiap anak cucu turunannya. Termasuk kita, majelis hakikat laduni ini. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa. Bersih dan sucikan tubuhmu
maka hiduplah hati itu. Bersihkan dan sucikan hatimu, maka hiduplah nyawa itu. Dan kalau engkau sudah berada pada makom nyawa, maka insya Allah 24 jam dalam desak nafasmu engkau selalu bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau tidak lagi bertafakur, tetapi ada satu istilah dalam ilmu tasawuf disebut dengan tatatur. Sekejap berpikir, bertemu Allah. Sekejap mengingat, bertemu Allah. Antara Allah dengan hamba tiada lagi hijab di antaranya. Fikirnya fikir Allah, bicaranya bicara Allah, melihatnya adalah melihat Allah, pendengaran pendengaran Allah, kalam lisannya adalah kalam lisan Allah, tangan-tangan Allah, kaki-kaki Allah. Zahir sekujur tubuh ciptaan Allah ini sudah diliputi oleh cahaya Allah, cahaya Muhammad. Tubuh Allah bernama Muhammad, tubuh Muhammad bernama Allah. Allah telah meliputi batang tubuh ciptaannya sendiri dengan cahayanya, nurnya, kuasanya, kehendaknya, iradatnya, semua sifatnya telah menutupi zahir hina dinai. Maka tiada lagi zahir hina dinai. Yang ada hanyalah zat yang agung. Dalam berafal di muka bumi, kondisi spontan refleks jadab mujadab. Allah, 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 Allah. Kun fayakun. Hanya ada kun fayakun. 3 martabat hakiki tertinggi di alam wahdah, alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahdiyah. Ada kun, ada faya, ada kun. Jadi maka jadi. Itulah tajalinya Allah dari alam zat menuju ke alam zahir. Dan sekarang kita belajar untuk fanakan diri kita dari alam zahir menuju ke alam zat. Allah pada diri kita telah mentajalikan dirinya dari alam zat menuju ke alam zahir. Lalu kita sedang berproses, berupaya belajar untuk fana dan tenggelam dari alam zahir menuju ke alam zat. Dari tubuh tenggelam ke dalam hati, hati tenggelam ke dalam nyawa. Dari tubuh fana di dalam napas, dan dari napas tenggelam di dalam energi Nur Muhammad, rasa. Kita yang nampak bermaterial ini harus hilang karena asal muasal kita dari ketiadaan. Kita harus kembali dalam keadaan tiada. Kita yang nampak ini, yang jasad kasar ini berasal dari sel tetes mani dan sel ovum. Ada sesungguhnya dirubah oleh Allah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit, menjadi urat bulu. Ada organ-organ jantung, ampun, limpa, hati dan paru-paru. Semuanya akan fana dan lebur. Semuanya akan kembali ke asalnya. Kembali ke api angin air tanah. Kembali kepada Nur Muhammad. Tanah itu berasal daripada air. Air itu berasal daripada angin. Angin itu berasal daripada api. Api berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad kembali di dalam Nur Allah. Allah, Allah, Allah. Ribuan manusia di muka bumi, jutaan manusia di muka bumi lupa bahwa sesungguhnya sesaat lagi nafas ini akan kembali tenggelam di dalam rasa. Karena jutaan dan miliaran manusia di muka bumi lagi sedang sibuk-sibuknya beraktivitas kehidupan dunia. Pada saat malam tidak diberi kesempatan oleh istrinya, tidak diberi kesempatan oleh dirinya untuk berpikir tentang amal perbuatannya. Mana yang lebih banyak, perbuatan buruk, perbuatan dosa, atau perbuatan baik, perbuatan ketakwaan. Lebih banyak malam jelang tidur mereka masih menghitung-hitung duitnya, masih menghitung-hitung hartanya, masih menghitung-hitung untung rugi dalam komersialisasi dagang. Dia lupa untuk bangun di 2/3 malam, menyembah, bersujud, mencintai, mengasihi dan menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal 2/3 malam itulah kesempatan terindah bertemu dengan Sang Khalik, Al-Khalikur Ruh, Al-Khalikur Ruh, Sang Pencipta yang mulia, Sang Pencipta yang teramat sangat mencintai hambanya. Apabila engkau datang kepadaku, kata Allah, dalam keadaan ramai,
maka aku jauh dengan engkau. Tetapi apabila engkau datang dalam keadaan sepi dan hening, maka aku teramat sangat dekat dengan engkau. Aku jauh tiada berjarak, aku dekat menjadi tiada. Itulah aku. Alif, alif, alif. Allah, Allah, Allah. Pernahkah kita duduk dan merasa menyesal atas perbuatan hina-hina ini? Pernahkah kita ketika 2/3 malam kita bangun dan melaksanakan tahajud itu? Pernahkah kita menjelang tidur kita mengingat Allah? Pernahkah kita memisahkan cinta antara dunia dan Allah? Pernahkah kita membagi cinta antara istri, anak, dan Allah? Pernahkah kita lebih mencintai Allah daripada istri, anak, dan harta, serta yang lain? Inilah yang akan kita alami di alam kubur. Satu desah nafas pun kita lebih mencintai selain Allah, maka teramat sangat merana dan merindukan cinta itu. Kita akan merana, mengemis dan merengek-rengek meminta-minta untuk pulang kembali ke dunia di alam kubur nanti. Apabila kita lebih mencintai selain Allah, apabila kita lebih mencintai selain Allah, insya Allah, maka bertahanlah dengan kolbi dan rasamu, wahai ayahanda, bunda, dan anandaku semua. Ingat, kolbi, innallaha alimun bidzatis sudur. Hanya Allah yang maha mengetahui isi dada manusia. Karena isi dada itu ada kolbi, di isi kolbi itu ada fuad, di isi fuad itu ada sagofa, di isi sagofa itu ada Nur Muhammad, di isi Nur Muhammad itulah zat Allah. Maka rahasia terbesar ada di kolbi. Allah, 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 Allah. Ayahanda, bunda, dan ananda, usia kita semakin lama, semakin jauh, semakin tua. Insya Allah, mudah-mudahan dengan perjalanan kita ini, kita tidak bereforia dengan mi'raj. Kita tidak bertujuan untuk mendapatkan mi'raj, tetapi kita hanya mempertuhankan Allah yang menciptakan perjalanan mi'raj. Kita jangan terlena dan terbuai dengan keindahan alam gaibiyah ketika kita duduk bertafakur kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-malakutil hu al-malakutil nur. Kita telah disaksikan dengan keindahan-keindahan jannah walaupun belum ada penghuninya. Kita telah disaksikan dengan keindahan al-malakutil hu al-malakutil nur, alamnya para nabi, alamnya para wali, alamnya para malaikat, alamnya para bidadari, alam taman anak-anak bermain di mana mereka meninggalkan dunia dalam keadaan masih balita. Taman Yasin Hakorani, Taman Yasin Habibullah, Taman Yasin Jazaruha. Begitu banyak negeri di al-malakutil hu al-malakutil nur. Taman Yasin Samarumi, insya Allah, dengan keindahan-keindahan yang begitu sempurna, tetapi kita lupa bertemu dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Okelah, proses mi'raj adalah merupakan tahapan proses bertemu Allah, tetapi jangan sampai kita terbuai, sebab di dalam berjalan di al-malakutil wa al-malakutil nur, ketika kita ingin hendak bermusyahadah, bermuraqabah dengan Allah, maka sebagaimana mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya Jibril selalu memberikan peringatan, tidak akan berpisah antara Allah dan Muhammad itu. Hanya ada la ilaha illallah dan Muhammadur Rasul. Hanya ada suami dan istri, hanya ada laki-laki dan perempuan. Tidak akan berpisah antara suami dan istri. Di bumi kita bertemu dan bersama seiring sejalan. Di negeri langit pun kita akan bersama suami dan istri itu. Apabila jasadnya menikah, batin atau jiwa pun saling menikah. Apabila kubur antara jasad dan jasad, ijab kubur pula antara jiwa dan jiwa, maka tidak akan berpisah antara Allah dan Muhammad itu, antara alif dan ba itu, antara syahadat Allah dan Rasul itu, tidak akan berpisah. Dunia wal akhirat. Langit tidak berpisah bumi, darat tidak berpisah laut. Allah, Allah. Matahari tidak akan berpisah bulan.
mereka saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan itu. Karena Allah menzahirkan hanya satu sifatnya, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Amin, amin. Barakallah, barakah Rasulullah Al-Karim, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.